Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Latifyanto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kita, timnas Indonesia. Kali ini saya mau membahas soal pemain keturunan Indonesia Kanada yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong, ke timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pemain yang saya maksud teman-teman adalah winger kanan PSM Makassar, yaitu Victor Detan. Pemain 20 tahun ini membayar kepercayaan Shin Tae-yong yang telah menurunkannya ketika timnas Indonesia menang dengan skor 2-1 atas Bali United dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, sebagai persiapan menjelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, di mana pertandingan pertama untuk Indonesia sendiri itu akan berlangsung di Myanmar di tanggal 9 nanti. Secara luar biasa, Victor Detan yang diturunkan sebagai winger kanan itu mencetak atau menciptakan satu assist untuk kemenangan timnas Indonesia melalui suluran dari sisi sayap kanan, yang kemudian dia menembus pertahanan Bali United untuk kemudian melepaskan umpan yang diceploskan atau dijebloskan oleh Marcelino Ferdinand ke gawang yang sudah kosong. Pemain ini teman-teman menurut saya memang memiliki kualitas di atas rata-rata untuk pemain muda yang berlaga di Liga 1. Dia memiliki kecepatan dan dribble yang bagus untuk melewati lawan. Dan terbukti dia menunjukkan kemampuannya di laga uji coba saat melawan Bali United. Dia cukup lincah bermain di sayap kanan dan itu yang dibutuhkan oleh timnas kita untuk berlaga di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Melihat kondisi tersebut teman-teman, saya kira peluang Victor Detan untuk bersinar di Piala AFF tahun ini itu terbuka lebar. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Victor Detan bakalan mendapatkan menit bermain yang menurut saya lumayan gitu ya di ajang 2 tahunan ini. Dalam laga uji coba kemarin, Victor memang menjadi salah satu pemain yang menjadi sorotan. Dari potongan-potongan video yang beredar di berbagai media sosial terutama TikTok, pemain muda PSM Makassar ini tampil ngotot dan menonjol. Bahkan dia juga berhasil, sekali lagi saya ulang, menciptakan assist untuk gol kedua timnas Indonesia yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Proses gol tersebut bisa kita bilang cukup apik, cukup bagus karena Victor Detan berhasil menang lari dari bek Bali United. Pemain ini kemudian menusuk ke kotak penalti sebelum kemudian melepaskan umpan ke Marcelino Ferdinand yang sudah berdiri kosong, berdiri bebas. Teman-teman, Victor Detan ini adalah pemain keturunan Kanada dan Indonesia yang lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 11 Juli tahun 2004 dengan nama lengkap Victor Johnson Benjamin Detan. Dia memiliki tinggi 1,74 meter dan berposisi sebagai penyerang sayap kanan. Darah keturunan Kanada yang ada atau yang mengalir di tubuhnya itu diperoleh dari sang ibu yang asli negara tersebut. Sedangkan untuk sang ayah adalah ayahnya asli Kupang. Sebelum menggeluti dunia sepak bola, seperti yang dia lakoni saat ini, pemain berusia 20 tahun tersebut sudah lebih dulu bergelut di dunia futsal. Perjalanan karirnya di dunia sepak bola itu berawal dari Akademi PSM Makassar. Dia tercatat pernah memperkuat tim Juku Eja di ajang Elite Pro Academy pada kategori U16 dan U18. Berkat performa gemilangnya di EPA, Victor kemudian mendapat kesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U16, di mana saat itu ada di bawah arahan pelatih Bima Sakti. Sayangnya, dia tidak berhasil masuk ke dalam skuad utama timnas U16 waktu itu. Meskipun begitu teman-teman, Victor tetap menunjukkan kemampuan terbaiknya selama bermain di EPA, yang kemudian menjadi landasan penting dalam karir sepak bolanya. Penampilan impresifnya di EPA itu telah menarik perhatian pelatih PSM Makassar, yaitu Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal tersebut kemudian memutuskan untuk mempromosikan Victor Detan ke tim utama PSM Makassar yang bermain di Liga 1.
Kemudian berkat performa konsistennya bersama PSM Makassar, Victor Detan akhirnya dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Dan teman-teman sudah melihat kualitas dia di pertandingan uji coba kemarin saat melawan Bali United. Sebenarnya teman-teman, pemain yang satu ini itu bukanlah orang baru di mata pelatih Sintayong. Pasalnya, Sintayong itu sudah pernah memanggil Victor Detan saat Indonesia bersiap atau mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Dunia U20 tahun 2023 lalu, di mana saat itu dia direncanakan mengikuti pemusatan latihan di Timnas Indonesia U20 di Korea Selatan pada awal April tahun 2023. Namun saat itu pemusatan latihan akhirnya batal digelar karena Timnas Indonesia U20 gagal tampil di Piala Dunia U20 tahun 2023. Timnas Indonesia U20 batal tampil di Piala Dunia U20 2023 karena status tuan rumah milik Indonesia dicabut FIFA akibat penolakan terhadap tim Israel. Bahkan bukan hanya itu ya, sebenarnya lebih ke kekisruhan yang disebabkan oleh beberapa orang yang tidak mau atau yang menolak kehadiran tim Israel di Indonesia, sehingga kemudian FIFA melihat bahwa Indonesia tidak aman nih, tidak kondusif untuk menggelar Piala Dunia U20, hingga kemudian status tuan rumah dicabut. Nah, kembali lagi ke Victor Detan. Dia menjadi salah satu pemain yang masuk dalam skuad akhir timnas Indonesia yang bakal Sintayong bawa ke Piala AFF tahun ini. Tadi pagi timnas Indonesia itu sudah bertolak atau berangkat ke Myanmar untuk menghadapi tuan rumah pada match day pertama grup B yang akan berlangsung pada hari Senin besok. Tapi yang berangkat ke Myanmar tadi pagi atau hari ini itu baru 22 pemain. Sementara 2 pemain yang lain yaitu Asnawi Mangkualam baru akan berangkat ke Yangon pada Jumat besok. Sementara pemain lainnya yang bakal menyusul adalah Rafael Strike yang baru akan berangkat pada hari Minggu besok. Sebelumnya teman-teman, untuk Rafael Strike ini baru akan diizinkan klubnya untuk membela timnas Indonesia jika timnas Indonesia lolos ke semifinal. Sebelumnya seperti itu. Akan tetapi berkat nego yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir, akhirnya jadwal bergabungnya Rafael Strike ke timnas Indonesia itu berubah menjadi tanggal 17 Desember atau di akhir penyisihan grup. Sebelum kemudian dimajukan lagi ke tanggal 8 Desember. Dia masuk ke dalam 24 pemain yang bakal Sintayong bawa ke Piala AFF tahun ini. Sebenarnya di awal training, Sintayong itu memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali yang berlangsung dari tanggal 28 November sampai tanggal 4 Desember kemarin. Di awal training center atau di training camp, Sintayong sudah mencoret 4 pemain, yaitu Zaki Ashraf, Imade Tito Wiratama, kemudian Arsa Ramadan Ahmad, dan Alvan Sueb. Kemudian menjelang bertolak ke Myanmar, Sintayong memutuskan untuk menyisihkan 3 pemain lagi dari timnas kita, timnas Indonesia. Mereka adalah Ananda Raihan, kemudian Ikram Al-Ghifari, dan Armando Robert Oropa. Kalau kita lihat teman-teman, timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini adalah timnas atau skuad paling muda di antara kontestan lainnya. Tapi meskipun begitu, menurut saya timnas Indonesia tidak akan tampil mengecewakan meskipun membawa para pemain muda. Saya yakin timnas Indonesia tetap akan bersaing gitu ya untuk lolos minimal ke semifinal. Saya bukan terlalu pede, tapi saya yakin dengan skuad yang Sintayong bawa kali ini, apalagi beberapa pemain itu sudah pernah tampil bersama timnas senior. Misalnya pemain-pemain seperti Asnawi Mangkualam, kemudian Arhan Pratama, ada Rafael Strike, ada Hoki Caraka, dan Ferrari. Apalagi untuk Rafael Strike, pemain ini adalah pemain utama kita di timnas Indonesia sepanjang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itulah kenapa saya tidak khawatir timnas kita, timnas Indonesia tidak akan tampil mengecewakan. Dan mudah-mudahan timnas kita di Piala AFF kali ini itu tidak hanya sampai semifinal, tapi juga bisa lolos ke final dan kemudian keluar sebagai juara. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya.
tetap dukung timnas Indonesia yang kali ini akan berlaga di Piala AFF. Mudah-mudahan lolos sampai semifinal dan kalau bisa harus mencapai final dan pulang sebagai juara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.